Asyhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan, dan kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, sebagaimana tema yang diberikan pada kesempatan ini adalah konsekuensi dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya kedudukan dua kalimat syahadat di dalam Islam merupakan kedudukan yang agung dan mulia, bahkan menjadi tombak atau ujung tombak, menjadi fondasi dasar di dalam kita beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing oleh kita, disebutkan di dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang ketiga, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam ini ditegakkan atas 5 fondasi, 5 dasar, 5 asas, 5 tiang. Maka yang pertama kali disebutkan adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian baru wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil bait, yaitu rukun-rukun Islam yang lainnya. Maka 2 kalimat syahadat ini merupakan rukun yang pertama yang seharusnya ditegakkan oleh seorang muslim, karena rukun-rukun yang lain bertumpu pada 2 kalimat syahadat ini. Salat misalnya, wa iqamis shalah, maka tumpuannya adalah syahadatu alla ilaha illallah dan wa anna muhammadar rasulullah. Artinya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan salat. Begitu juga berpuasa, maka harus ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam berpuasa. Begitu juga zakat,
ditunaikan harus ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam zakat. Ya, zakat fitrah ya dengan makanan pokok, zakat mal ya dengan harta kekayaan, ya, atau ya barang-barang yang wajib dizakati sebagaimana sudah ma'ruf. Begitu juga di dalam berhaji ke Baitullah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini ya pentingnya dua kalimat syahadat sebagai tumpuan dari rukun-rukun Islam yang lain. Kemudian ya kita mengetahui pentingnya dua kalimat syahadat ini karena pintu gerbang masuk Islam itu adalah dua kalimat syahadat. Ya, seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ya baru dia menjadi seorang muslim. Tentu saja ya yang namanya dua kalimat syahadat bukan cuma diucapkan saja, akan tetapi ucapan ini mengandung konsekuensi. Artinya ada tuntutan-tuntutan ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana kita mengetahui yang namanya syahadat adalah persaksian. Ya, asyhadu, saya bersaksi. Maka yang namanya bersaksi itu adalah mengungkapkan apa yang diketahuinya dan apa yang diyakininya, itu namanya saksi. Maka kalau seseorang bersaksi, ketika ditanya kamu saksinya, ya Pak, kamu mengetahui yang sebenarnya? Enggak Pak, ya ternyata cuma dibayar saja sebagai saksi, maka ditolak saksinya. Karena dia tidak mengetahui apa yang disaksikan. Oleh karena itu di dalam bersaksi harus mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang disaksikan. Ketika seseorang sudah mengetahui, dia harus meyakini terhadap apa yang akan diungkapkan. Begitu juga ketika seseorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama, dia harus mengetahui maknanya secara benar dari kalimat yang diucapkannya. Karena banyak orang-orang yang masih belum pas di dalam mengetahui makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, ada ya atau banyak tersebar di kalangan kita yang namanya la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak sekali selain Allah. Artinya yang disembah selain Allah itu banyak sekali. Ya, ada yang menyembah matahari di setiap pagi. Ada yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, ada yang menyembah pohon-pohon besar, ada yang menyembah batu-batu besar. Bahkan ada yang menyembah manusia. Ya, bahkan minta disembah manusia tersebut seperti si Fir'aun. Ya, meminta untuk disembah. Begitu juga ada yang menyembah syaitan. Terutama tukang-tukang sihir, kalau akan melakukan sihirnya, ya maka dia ya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Atau kalau enggak menghinakan ya ajaran Islam,
atau menghina Allah atau menghina Rasulullah. Ya, syaratnya supaya sihirnya bisa ya jalan. Oleh karena itu sekali lagi, seseorang yang bersaksi seharusnya mengetahui apa yang dia katakan, apa yang terkandung dalam persaksiannya. La ilaha di dalam bahasa Arab artinya la ma'buda. Ya, tidak ada yang disembah. Nah, kalau di dunia ini banyak sekali yang disembah, maka ya kata-kata la ma'buda oleh para ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengingatkan kalau la ilaha itu la ma'buda, tidak ada yang disembah, itu keliru. Ya, maka harus ditambah bihak, tidak ada yang disembah benar, tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah, tidak ada yang berhak mendapatkan sesembahan kecuali hanya Allah saja, yaitu satu-satunya Tuhan yang berhak mendapatkan peribadahan. Ini maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah. Tidak ada yang benar mendapatkan sesembahan atau persembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dengan kata lain, tidak ada zat yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah saja, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak mendapatkan sesembahan. Ya, setelah dia mengetahui makna ini, dia harus meyakini bahwasanya memang benar di dunia ini tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan. Semua jenis ibadah, semua macam ibadah, dan semua bentuk ibadah kecuali hanya Allah saja, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah. Karena dialah yang telah menciptakan kita semua. Dialah satu-satunya zat yang memelihara kita dengan rizkinya, dengan nikmatnya. Dialah satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Dialah satu-satunya zat yang mengatur peristiwa dan kejadian alam semesta ini. Ya, maka dia berhak untuk diibadahi, disembah. Yes, tidak, kalau dia tidak bisa menciptakan, maka tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan. Ya, enggak berhak untuk disembah kalau dia tidak bisa mencipta. Ya, menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia yang berhak mendapatkan ibadah, sesembahan. Kalau dia saja tidak bisa menciptakan langit yang berlapis 7, bumi yang berlapis 7, beserta isi langit dan bumi, maka dia tidak berhak mendapatkan sesembahan. Dia tidak berhak mendapatkan ibadah. Inilah makna persaksian. Artinya seorang hamba harus mengetahui makna apa yang dikatakan oleh dia, dan harus meyakini, baru dia ungkapkan ya sebagai persaksiannya. Baiklah,
Setelah kita mengetahui maknanya secara benar, katakanlah makna la ilaha illallah, ya, maka kita berusaha untuk memenuhi konsekuensinya. Para ulama mengingatkan bahwasanya yang namanya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Dan di dalam kalimat tauhid ini terkandung dua rukun penting tauhid. Artinya orang yang bertauhid harus memenuhi dua rukun ini. Ya, dua rukun yang dimaksud diambilkan dari lafaz la ilaha, itu yang disebut an-nafyu, peniadaan. Maksudnya adalah nafyul ibadati li ghairillah, meniadakan peribadahan yang diberikan kepada selain Allah. Ini harus ditiadakan, ya, enggak boleh dilakukan. Ya, persembahan kepada selain Allah harus ditiadakan, enggak boleh dilakukan oleh kita. Enggak boleh orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah melakukan persembahan kepada selain Allah. Enggak boleh seseorang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah beribadah kepada selain Allah, karena dia harus meniadakan peribadahan yang diberikan kepada selain Allah. Sekali lagi, inilah yang disebut rukun an-nafyu, yang artinya peniadaan, yang maksudnya nafyul ibadah li ghairillah, meniadakan semua peribadahan yang diberikan kepada selain Allah, meniadakan semua persembahan yang diberikan kepada selain Allah harus ditiadakan, tidak boleh dilakukan. Artinya tidak boleh kita, ya, memberikan semua jenis ibadah, semua macam ibadah, semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Enggak boleh kita memberikannya. Kemudian rukun yang kedua terdapat dalam lafaz illallah. Ya, ini yang disebut al-itsbat, artinya penetapan. Maksudnya, ya, yang dimaksud al-itsbat di sini adalah isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan al-ibadah, alif lam di situ listighraqil jins, semua jenis ibadah, semua macam ibadah dan semua bentuk ibadah, menetapkan lillahi wahdah, hanya diberikan kepada Allah saja, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah. Ini, ya, rukun yang kedua, yaitu isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan semua jenis, macam dan bentuk ibadah lillahi wahdah, hanya diberikan kepada Allah saja, hanya untuk Allah saja. Jadi kita beribadah kepada Allah hendaklah hanya diberikan kepada Allah, dilaksanakan pun karena Allah, berharap balasan pun dari ibadah yang kita lakukan hanya dari Allah. Jadi ditujukan kepada Allah ibadah tersebut, dilaksanakan pun ibadah itu karena Allah yang memerintahkan, dan berharap balasan dari ibadah yang ia lakukan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua rukun penting tauhid
Oleh karena itu seseorang yang bersaksi ya terhadap kalimat tauhid, ya, dia harus mengetahui makna la ilaha illallah yang dia persaksikan. Dan dia harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah, maka dia tidak akan memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu dua rukun penting ya tauhid, ya dua rukun penting yang ada dalam kalimat tauhid, ya, yang harus dipenuhi oleh orang yang bertauhid, yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, yang namanya persaksian tidak cukup seseorang hanya yang mengatakan di bibirnya. Oleh karena itu, kenapa Abu Thalib dilarang oleh dua pentolan kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, tepatnya ketika Abu Thalib sakit menjelang akhir hayatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung menengok pamannya ini, lalu meminta kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan, dengan kalimat ini nanti uhajjalaka biha indallah, saya akan berhujah di hadapan Allah. Tapi kenapa Abu Thalib dan tidak mengucapkan kalimat ini? Karena dilarang oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, dengan mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita wahai Abu Thalib? Artinya ajaran nenek moyang mereka adalah menyembah banyak Tuhan, ya, menyembah banyak Tuhan. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Apakah kamu akan meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang banyak? Ya, ini maksudnya. Karena itu dilarang Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah harus memenuhi dua rukun penting tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan-peribadahan yang diberikan kepada selain Allah. Karena itu Abu Thalib dilarang mengucapkannya oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dengan mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita wahai Abu Thalib? Kalau sampai kamu mengucapkan kalimat tersebut, ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka sudah mengetahui konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu mereka melarang Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka tidak mengetahui, maka Abu Thalib akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak dilarang oleh mereka.
Ya, tapi karena mereka mengetahui sehingga melarang Abu Thalib mengucapkannya. Ya, karena kalau Abu Thalib mengucapkannya berarti dia akan meninggalkan ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah banyak Tuhan. Karena itu orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, meminta kepada mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka menolaknya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Ya, begitu kata Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat yang kelima, menceritakan orang-orang kafir Quraisy ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah oleh Rasulullah. Mereka mengatakan aja'alal alihata, apakah Muhammad ini akan menjadikan alihata, Tuhan-Tuhan yang banyak, ilahan wahida, menjadi satu Tuhan saja yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah. Ya, nah ini mereka menolaknya, nggak mau untuk menerima. Atau disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-35 dan ke-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Innahum kanu, sesungguhnya mereka-mereka ini, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, yastakbirun, mereka istikbar, yaitu sombong. Ya, mereka sombong. Dan yang namanya sombong sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya, meremehkan manusia. Yang namanya sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dalam hal ini meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 35. Ya, dan 36. Innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna, bahkan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kita ini akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kita, li syairin majnun, untuk mengikuti penyair gila ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan li syairin majnun, syair majnun, yaitu penyair yang gila. Ya, ini ya, mereka menghina Rasulullah dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, yang namanya orang mengucapkan la ilaha illallah atau lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan cuma ucapan di bibir saja, akan tetapi ada konsekuensi yang harus dia penuhi, terutama meninggalkan peribadahan
yang diberikan kepada selain Allah, ya, kemudian dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Atau ya kalau dia ingin ya lebih ya mendapatkan keutamaan dan keistimewaan tentang la ilaha illallah, di samping dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia berusaha meyakini makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Memang benar tidak ada Tuhan yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Dia memenuhi syarat-syarat yang lain dari la ilaha illallah. Ya, karena itu ketika dikatakan kepada Hammam bin Munabbih, ya, salah seorang ulama ya tabi'in, ya rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci untuk masuk surga? Maka beliau mengatakan bala. Ya, la ilaha illallah miftahul jannah. Ya, la ilaha illallah itu kunci untuk masuk surga. Walakinnal miftah lahu asnan. Akan tetapi kunci-kunci tersebut memiliki gigi-gigi tentunya. Ya, lalu beliau menjelaskan, kalau engkau membawa kunci tidak ada gigi-giginya, maka tidak akan bisa untuk membuka. Ya, pintu saja ada gigi-giginya. Ya, artinya ya tidak lurus begitu tapi ada gigi-giginya. Ya, baru bisa untuk membuka. Begitu juga yang namanya pintu-pintu surga. Ya, kamu membawa kunci ya untuk membuka pintu surga, maka kunci tersebut punya gigi-gigi. Ya, dan gigi-gigi la ilaha illallah itulah yang disebut syurut la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan dua diantaranya adalah al-ilmu, mengetahui maknanya, makna la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin, yaitu meyakini ya bahwasanya hanya Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah. Selain Allah tidak berhak, dia harus yakin. Ya, kata Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullah ya di dalam kitab Sulamul Wusul, yang kemudian beliau ya syarah jelaskan dalam kitab Ma'arijul Qabul, syarah Sulamil Wusul, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqul wasidku wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabba. Jadi 7 syarat ini. Al-ilmu yaitu mengetahui makna la ilaha illallah ya dengan benar, bukan maknanya secara batil. Ya, karena la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah di dunia ini banyak sekali. Artinya yang disembah selain Allah di dunia ini banyak sekali. Ya, maka la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang benar untuk mendapatkan ibadah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk mendapatkan persembahan-persembahan. Tidak ada yang berhak ya mendapatkan ibadah illallah kecuali Allah. Ya, jadi tidak ada zat yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah atau persembahan atau sesembahan. Ini ya, dia mengetahui kemudian meyakini ya bahwasanya Allah memang satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Al-ilmu wal yakin wal qabul, dia menerima konsekuensinya
yaitu meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Dia harus menerima ya bahwasanya dia nggak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah. Konsekuensinya itu, dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dia harus terima itu. Kemudian wal inqiyadu, ya al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu. Dia harus tunduk ya di dalam beribadah kepada Allah saja, dan tunduk untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kelima, wasidku, yaitu benar. Ya, dia benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan benar-benar tidak melakukan peribadahan kepada selain Allah. Atau jujur, asidku, jujur di dalam perkataannya dan di dalam perbuatannya. Ya, dia jujur ya untuk tidak melakukan beribadah kepada selain Allah, dan jujur hanya beribadah kepada Allah saja. Yang ketujuh adalah al-ikhlas. Yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Dia ikhlas sudah. Ya, dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Dia cinta ya di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dia betul-betul dengan penuh rasa cinta, bukan terpaksa. Ya. Jadi ini ya 7 syarat, atau para ulama yang lain ya membuat bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wangkiyadin wal qabulilaha wazida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal authani qad ulliha. Ya, jadi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wangkiyadin wal qabulilaha. 7 syarat ini wazida saminuha, dan tambahkanlah syarat yang ke-8-nya al kufranu minka, yaitu keingkaran darimu, bima al-ingkaru minka bima siwal ilahi minal ausani qad uliha, yaitu terhadap ya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah berupa berhala-berhala yang ada, minal ausani qad uliha, berupa berhala-berhala yang telah disembah. Kita harus mengingkari ya bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak berhak mendapatkan sesembahan. Ya, kita harus ingkari. Ya, jangan biarkan. Boleh kok beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh seperti itu. Kita harus mengingkari. Itu salah. Ya, karena beribadah kepada selain Allah. Karena satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah adalah Allah. Ini tentang 7 syarat, saya kira sudah maklum oleh kita-kita. Ya, dan sudah dijelaskan oleh para ya ustadz, ya para ulama kita. Ya, ini dalam la ilaha illallah. Kemudian dalam ya tentu saja saya tidak akan berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah atau dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, karena akan memakan waktu yang panjang. Ya, selain la ilaha illallah ya itu merupakan pintu gerbang masuk Islam seperti tadi. Artinya orang yang hanya mengucapkan atau baru mengucapkan
asyhadu alla ilaha illallah, kemudian ditembak oleh seseorang, maka dia ya sudah menjadi saudara kita. Kalau dia tidak mengingkari kerasulan Rasulullah. Ya, kalau dia mengingkari maka harus dituntut dua-duanya. Ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tapi kalau seseorang ya hanya mengucapkan la ilaha illallah, ya apakah disebut saudara kita semuslim? Iya. Ya, dia adalah saudara kita. Ya, artinya ya selama dia tidak mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia tetap saudara kita. Karena itu ya sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membunuh seorang tawanan yang sudah mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, Rasulullah menegurnya dengan mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Maka sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasul, orang ini cuma pura-pura mengucapkan la ilaha illallah, yaitu supaya enggak dibunuh. Maka Rasulullah ya segera mengulangi pertanyaannya dengan lebih keras, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Ya, dikira oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid Rasulullah belum mendengar alasannya. Karena itu beliau mengulangi dengan yang lebih keras, wahai Rasul, orang ini nih cuma pura-pura saja mengucapkan la ilaha illallah supaya enggak dibunuh. Ternyata Rasulullah mengulangi yang ketiga kalinya dengan lebih keras lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Ya, maka sejak saat itu sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu malu. Ya, ternyata Rasul sudah mendengar apa alasan yang ia ungkapkan. Ya, karena itu beliau sampai mengatakan, ya kalau seandainya saya saat itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Ya, ini ya karena ini sudah diketahui oleh para sahabat-sahabat, enggak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus dilindungi darahnya. Ya, dijaga kehormatannya, ya, dan juga ya dilindungi hartanya. Ya, jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah harus dilindungi sebagai saudara kita. Ya, dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya, dan dilindungi jiwa atau darahnya. Ya, enggak boleh untuk dibunuh karena itu saudara kita. Ini keutamaan yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi saya tidak membicarakan tentang keutamaan yang banyak tentang la ilaha illallah, akan tetapi di sini tadi sudah kita sebutkan di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Untuk melengkapinya ya ada seseorang atau seseorang harus memenuhi ya tuntutan ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya ketika seseorang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus tasdiquhu fima akhbara, yaitu membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, maka utusan Allah harus dibenarkan ketika berkata. Ya, kalau dia sudah mengetahui dia utusan Allah, dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau apa yang dikatakan oleh utusan Allah tersebut. Karena utusan Allah itu ya
berkata tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Rasulullah tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa, apa yang dikatakannya tidak lain adalah wahyu yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka harus dibenarkan. Kemudian yang kedua, wa ta'atuhu fima amarah, dan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Rasul benar, maka kita harus mentaatinya. Ketika Rasulullah memerintahkan apa saja. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Atau lebih jelasnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, yaitu ketika Allah mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia berarti taat kepada Allah. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul kita benarkan, kita berusaha mentaati apa yang diperintahkannya. Itu sama saja kita taat kepada Allah. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada Rasul. Ya, atau dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Ya, jadi perintah untuk mentaati Rasul berupa perintah kita laksanakan, berupa larangan kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasul dan diperingatkan oleh Rasul. Maka kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang diperingatkan oleh Rasul kita jauhi. Kemudian yang keempat adalah wa alla ya'budallah illa bima syara'a, dan seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh beribadah seenaknya kepada Allah. Kita harus beribadah sesuai dengan syariat atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 yang terkenal disebutkan oleh para ulama dan para ahlul ilmi. Sebagian mereka, para ahlul ilmi dan para ulama menambahkan 4 syarat lagi. Ya, yang pertama adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya terhadap semua makhluk. Ya, karena itu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang aku cintai daripada semua yang ada kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar." Tidak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Sampai saya lebih dicintai olehmu dari dirimu sendiri. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Wahai Rasul, engkau adalah orang yang aku
lebih aku cintai daripada segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Maka baru Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar engkau mengatakannya wahai Umar. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Rasul harus lebih daripada kecintaan kita kepada semua makhluk yang ada. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ya sering mendengarnya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman dengan benar salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya, min walidihi daripada orang tuanya, wa waladihi dan anaknya, wan nasi ajmain dan dari manusia semuanya. Ya, ini ya yang kelima. Yang keenam adalah ya mencintai Rasul dan keluarga Rasul serta para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati mereka dan memuliakan mereka. Jadi mencintai keluarga Rasul, kita bela setiap orang yang menghinakan keluarga Rasul. Begitu juga kita menghormati keluarga Rasul dan memuliakan keluarga Rasul. Bahkan para sahabat semuanya, kita harus cintai mereka, kita harus hormati mereka, dan kita harus muliakan mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku, janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku, janganlah kalian memaki sahabat-sahabatku, demi zat yang diriku berada di genggaman tangannya, walladzi nafsi biyadihi, lau anna ahadakum, kalau ada salah seorang di antara kalian, anfaqa mithla uhudin dhahaba, yang berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, maka ma balagha mudda ahadihim, tidak bisa mencapai pahala mereka yang berinfak satu mud, yaitu satu genggam tangan berupa emas, wala nasifah, dan tidak pula separuhnya. Ya, padahal gunung Uhud adalah gunung yang tinggi dan gede, besar. Ya, itu berupa emas kita infakkan, nggak bisa menyamai pahala mereka yang berinfak satu genggam tangan berupa emas, tidak pula separuhnya. Ini karena mereka hidup di zaman yang sangat sulit, yang sangat susah, di mana mereka itu disiksa, diboikot dan seterusnya. Ya, ini kedudukan para sahabat yang mulia. Kemudian yang ketujuh adalah takdimu qaulihi min qauli kulli ahadin, mengedepankan perkataan Rasul daripada perkataan setiap orang yang ada. Jadi takdimu qaulihi, mengedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qauli kulli ahadin, dari perkataan setiap orang yang ada. Maka perkataan Rasul harus dikedepankan. Maksudnya sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul itu harus kita kedepankan daripada pendapat-pendapat orang. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam ya pemilik madhab terkenal, madhab Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid Al-Mutallabi Al-Hashimi, salah seorang ulama pemilik madhab terkenal yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah, itu mengingatkan ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah la yahillu lahu ayyada'aha
liqauli ahadin. Ajma'al muslimuna, orang-orang Islam itu sudah sepakat ala anna man istabana lahu, bahwasanya siapa yang sudah jelas baginya ada sunnatun min Rasulillah, ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yahillu lahu, tidak halal baginya, tidak boleh bagi dia ayyada'aha, meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin, hanya gara-gara mengikuti pendapatnya seseorang. Maka sunnah harus dikedepankan, sunnah yang harus diikuti, sunnah ya yang harus kita pegang teguh. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnah safinatun Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. As-sunnah safinatun Nuh, yang namanya sunnah diibaratkan seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang naik bahtera tersebut dia akan selamat. Siapa yang berada di atas sunnah dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang berpaling dari bahtera Nabi Nuh dia akan tenggelam. Ya, siapa yang berpaling daripada sunnah maka dia akan binasa. Baiklah, yang terakhir ya, untuk konsekuensi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah bersolawat dan salam ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di sisi kita. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk memenuhi ya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini diantara konsekuensi yang harus kita penuhi, atau tuntutan dua kalimat syahadat yang harus kita tunaikan. Ya, bukan cuma sekedar mengucapkannya. Walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat itu sudah mempunyai keutamaan, yaitu harta kita ya terlindungi, darah kita terjaga, dan kehormatan kita juga terjaga. Maka kalau kita berusaha menunaikan ya konsekuensi ya dari dua kalimat syahadat yang tadi sudah disebutkan, kita akan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang lainnya. Ya, baik ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan konsekuensi dua kalimat syahadat. Ya, mungkin ya ada hal-hal yang ya masih kurang tentunya berupa ya keutamaan la ilaha illallah ya dan keistimewaannya ya, karena singkatnya waktu sehingga tidak bisa ya menjelaskan panjang lebar. Untuk sementara ini yang bisa saya jelaskan, wallahu taala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.